Bab 987, Ayah, Kakek, Bibi. Aliansi Jalan Jahat. Mata Dewa Tertinggi Tianxuan sangat dingin. Kali ini peradaban Tianxing hampir dihancurkan oleh aliansi Jalan Jahat. Tentu saja, hutang ini tidak bisa diselesaikan seperti ini. Kalau dia tidak meminta Dewa Hukum Jalan Jahat untuk membantu memecahkan alam semesta Wujian, dia pasti ingin pergi ke Jalan Jahat sekarang. Dia benar-benar tidak tahan dengan amarah ini. Dewa Tertinggi Tianyun melirik Dewa Tertinggi Tianxuan yang berwajah pembunuh, lalu berkata, "Jangan impulsif untuk saat ini, penguasa Tianxing masih di alam semesta Wujian." Dewa Tertinggi Tianxuan terdiam beberapa saat lalu berkata, pedang di tangannya terhadap ruang dan waktu. Tentu saja yang dia bicarakan adalah pedang Qingxuan di tangan Sander Ye. Dewa Tertinggi Tianyun terdiam. Dia secara alarmi menemukan keistimewaan pedang di tangan Sander Ye, tapi dia benar-benar tidak bisa membuka mulutnya. Minta orang lain membantu memecahkan alam semesta Wujian. Kenapa? Dewa Tertinggi Tianyun menghela nafas dalam hatinya. Dia memang bisa memohon pada Yinia. Kalau Yinia meminta, Sander Ye pasti tidak akan menolak, tapi dia tidak mau melakukannya karena itu tidak bermoral. Melihat ekspresi Dewa Tertinggi Tianyun, mata Dewa Tertinggi Tianxuan bersinar dengan sedikit kerumitan. Dia tahu bahwa Tianyun tidak bisa membuka mulut ini. Tentu saja, dia juga bisa mengerti karena kalau itu dia tidak akan bisa membuka mulut juga. Yinia tiba-tiba menarik Jinan ke sisi lain. Dia mengeluarkan manisan Hao dan menyerahkannya kepada Jinan, lalu berkata, "Jinan, apakah kamu ingin menjadi penguasa Tianxing?" Jinan mengambil manisan Hao dan mengangguk. Kepada Yinia, dia tidak pernah menyembunyikan apapun. Yinia memandang Jinan, "Aku akan membantumu." Jinan memeluk Yinia dan menciumnya dengan keras. Yinia menyeka air liur dari wajahnya dan berkata, "Kalau kamu ingin menjadi penguasa Tianxing, kamu harus memiliki kekuatan yang kuat, kekuatan yang sangat-sangat kuat." Jinan mengangguk, "Aku tahu." Yinia membuka telapak tangannya, dan pagoda kecil muncul di tangannya. Sander Ye tidak membawa pagoda kecil, begitu pula pedang Qingxuan. Jinan berkedip, "Kamu ingin memberiku pagoda ini?" "Pagoda kecil." Yinia memutar matanya ke arah Jinan dan berkata, "Kamu mimpi, aku akan membiarkanmu pergi ke pagoda bersamaku untuk berlatih, dan aku akan membimbingmu berlatih." Jinan tersenyum dan berkata, "Oke." Dia ingin menjadi penguasa Tianxing, dan dia tidak hanya membicarakannya. Selama ini, dia sudah berlatih bersama Yinia di pagoda kecil, dan dia sangat menghargai kesempatan ini, karena dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuknya. Yinia tahu bahwa ketika keadaan sudah sampai pada titik ini, mustahil baginya untuk menjadi penguasa Tianxing. Tentu saja, dia tidak ingin menjadi penguasa Tianxing, namun jauh di lubuk hatinya, dia masih tidak ingin dipisahkan dari peradaban Tianxing. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membantu Jinan dan membiarkan Jinan menjadi penguasa Tianxing. Yang terpenting kalau Jinan menjadi penguasa Tianxing, hubungan Sander Ye dan peradaban Tianxing pasti akan mereda. Karena Jinan adalah gadis yang super sosial. Yinia langsung membawa Jinan ke pagoda kecil. Di bawah kepemimpinan Yinia, kekuatan Jinan meningkat pesat. Karena kristal abadi dan buah Tianxing tersedia. Melihat Yinia membawa Jinan ke pagoda kecil, Dewa Tertinggi Tianyun di sampingnya tiba-tiba berkata, "Bagaimana menurutmu soal Jinan?" Dewa Tertinggi Tianxuan berkata dengan tenang, "Apakah kamu ingin aku mengatakan yang sebenarnya atau bohong?" Dewa Tertinggi Tianyun tersenyum dan berkata, "Tentu saja itu kebenarannya." Dewa Tertinggi Tianxuan berkata, agak mencolok. Dewa Tertinggi Tianyun tertawa, "Memang." Dewa Tertinggi Tianxuan menambahkan, "Tetapi ini bisa mencapai prestasi yang besar." Dewa Tertinggi Tianyun mengangguk. Dia secara alami bisa melihat bahwa di seluruh peradaban Tianxing, kecuali Yinia, Sander Ye juga menganggap Jinan sebagai teman.
Ketika keadaan sudah berkembang sampai saat ini, Yinia pasti tidak akan bisa menjadi penguasa Tianxing. Dia mengetahui karakter muridnya, Yinia pasti tidak ingin menjadi penguasa Tianxing. Satu-satunya cara untuk menghentikan Sander Ye memusuhi peradaban Tianxing adalah dengan membiarkan Jinan mengambil alih. Namun kini kekuatan Jinan masih terlalu lemah, dan mustahil untuk bisa naik ke puncak. Tapi jangan terburu-buru, luangkan waktu dan berkultivasi perlahan. Apakah Jinan bisa mengambil posisi itu pada akhirnya hanya bergantung pada takdirnya sendiri. Dewa tertinggi Tianxuan tiba-tiba bertanya, bagaimana hasil kamu mempelajari lukisan itu? Dewa tertinggi Tianyun menarik kembali pikirannya dan kemudian berkata, aku bersiap untuk belajar dengan kamu. Dewa tertinggi Tianxuan menoleh ke arah Dewa tertinggi Tianyun, itu diberikan kepadamu olehnya. Dewa tertinggi Tianyun tersenyum dan berkata, kalau aku tidak bisa mempelajarinya, itu akan menjadi gambar yang tidak berguna. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil gambar itu dan berkata, ayo pergi ke pagoda kecil dan mempelajarinya untuk menghemat waktu. Saat Dewa tertinggi Tianxing sedang bingung, Dewa tertinggi Tianyun sudah membawanya ke pagoda kecil. Setelah memasuki pagoda kecil, ekspresi Dewa tertinggi Tianxuan tiba-tiba menjadi serius. Sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat muram. Monster macam apa yang mereka provokasi? Setelah waktu yang tidak diketahui, Sander Ye perlahan membuka matanya. Pada saat ini, dia berdiri dalam ruang dan waktu yang hampa. Ada cahaya menyebar di tanah di depannya. Wanita itu terlihat sangat muda, sangat mungil, dengan rambut pendek seputih salju yang bersinar terang di bawah cahaya. Dia mengenakan jubah, dengan atasan putih dan bawahan merah, alis berbentuk pedang, dan mata berbintang dengan kepahlawanan dalam kecantikannya. Di tangan kanannya memegang pedang panjang. Melihat wanita di depannya, Sander Ye tiba-tiba bingung, senior, siapa kamu? Sudut mulut wanita itu sedikit terangkat, kamu bukan buah. Sander Ye mengangguk, merasa waspada. Dia tahu bahwa peradaban ini sangat tidak bersahabat dengan peradaban asing. Wanita itu memandang Sander Ye dan senyumannya tetap tidak berubah. Ada 3 garis keturunan yang istimewa, 2 di antaranya sangat ampuh. Aku kalah jauh dengan kedua garis keturunan ini. Sander Ye sedikit penasaran, siapa senior? Wanita itu tersenyum dan berkata, Sisil, generasi ketiga pengurus utama peradaban Tianxing. Pengurus utama. Sander Ye tampak terkejut. Posisi ini di peradaban Tianxing tidak kalah dengan penguasa Tianxing. Sisil tiba-tiba bertanya, apakah kamu datang untuk ujian? Sander Ye mengangguk, ya. Sisil sedikit mengernyit, tapi kamu bukan buah. Sander Ye memandang Sisil, aku bukan buah, bolehkah aku mencobanya? Sisil mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, sepertinya aku tidak mengatakan tidak. Sander Ye. Sisil memandang Sander Ye dan tersenyum, karena buah di luar mengizinkanmu masuk, itu berarti mereka menganggapmu sebagai milik mereka. Karena kamu adalah milik mereka, tidak masalah apakah kamu adalah buah atau bukan. Sander Ye langsung berkata, terima kasih. Sisil berkata dengan sungguh-sungguh, kamu boleh melakukan ujian kalau kamu mau, tapi kita harus sepakat terlebih dahulu bahwa ini adalah ujian yang lebih berbahaya, dan sebagai petugas ujian, aku tidak akan menyerah, jadi kamu harus siap mental. Kamu tidak bisa panggil orang, tentu saja, ini untuk kebaikan kamu sendiri, karena ujian di sini benar-benar adil, kalau kamu tidak bisa menahan diri dan memanggil orang. Hati tahu kamu akan runtuh. Sander Ye berkata, apakah sangat berbahaya? Sisil mengangguk. Sander Ye berkata dengan serius, aku tidak akan panggil orang. Sisil tersenyum dan berkata, apakah kamu siap? Sander Ye membuka telapak tangannya, dan pedang jiwa muncul di tangannya. Dia memandang Sisil, siap. Sisil tidak mengambil tindakan,
namun bertanya, apakah kamu pernah mengalami keputusasaan? Sander Ye tercengang. Pada saat ini, Sisil tiba-tiba muncul di hadapannya. Wajah Sander Ye berubah drastis, dan jiwa pedang yang menakutkan melonjak langsung dari tubuhnya. Lipatan waktu dan ruang. Kompresi ruang dan waktu. Menghadapi pengurus utama peradaban Tianxing generasi sebelumnya, tentu saja dia tidak berani merasa jijik atau ceroboh sedikit pun, dan berusaha sekuat tenaga begitu dia bergerak. Tapi Sisil tidak mengambil tindakan, sampai ruang dan waktu yang terkompresi di depannya meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Dia menusuk dengan pedangnya. Jelek. Ini adalah pedang ringan, dan kekuatan mengerikan pun hancur seketika. Pedang tersebut menusuk ruang dan waktu yang terkompresi, dan ruang dan waktu sedikit bergetar, lalu meledak secara langsung. Melihat pemandangan ini, Sander Ye merasa ngeri dan hendak mundur, namun sudah terlambat dan pedang sudah menembus dadanya. Bang! Tubuh Sander Ye membeku di tempatnya, dan seluruh jiwa pedang runtuh saat ini. Sisil menatap Sander Ye sambil memegang pedang di tangan kanannya dan memutarnya dengan lembut. Pada saat ini, vitalitas dalam tubuh Sander Ye menghilang dengan cepat mata pada saat ini. Perasaan kematian. Sudah lama sekali dia tidak merasakan hal ini. Sander Ye secara alami tidak mau duduk diam dan menunggu kematian. Dia mengepalkan tangannya dengan keras, dan garis keturunan iblis gila, garis keturunan fana, dan garis keturunan Yan Huang mendidih pada saat yang bersamaan di dalam tubuhnya. Namun, pada saat itu, tangan kanan Sisil yang memegang pedang tiba-tiba menekan ke depan. Jelek. Pedang itu menembus beberapa inci lagi. Bang! Dalam sekejap, ketiga jenis kekuatan garis keturunan Sander Ye ditekan. Pupil Sander Ye tiba-tiba menyusut menjadi bentuk yang tepat. Sisil tiba-tiba melepaskan pedangnya dengan tangan kanannya, dan Sander Ye terjatuh perlahan saat ini. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kekuatan garis keturunan ditekan. Jiwa pedang ditindas. Semua kekuatan ditekan saat ini. Putus asa. Ini adalah pertama kalinya dia merasa seperti ini. Karena semua kartu trufnya tidak berguna saat ini. Segera, Sander Ye terbaring di tanah, dengan pedang masih tertancap di dadanya. Dia mencoba mengaktifkan jiwa pedang yang tak terkalahkan, tetapi apakah itu jiwa pedang yang tak terkalahkan atau kekuatan garis keturunan? Mereka akan segera ditekan begitu mereka muncul. Semua perjuangan sia-sia. Mati saja seperti ini. Mata Sander Ye berangsur-angsur menjadi bingung. Apakah dia bersedia? Tentu saja dia tidak mau. Namun bagaimana kalau kamu tidak menyerah? Ayah, bibi, kakek. Dia membuka mulutnya, mengetahui bahwa selama dia memanggil siapapun, dia akan bisa segera keluar dari masalah. Sisil berdiri di sampingnya. Dia menatap Sander Ye dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya penuh rasa ingin tahu. Dia bisa merasakan kultivator pedang muda di depannya sedang berjuang saat ini. Panggil. Masih tidak panggil. Ini sebuah perjuangan. Sangat menyakitkan. Sisil tersenyum tipis, panggil saja. Semut masih bisa hidup dengan pengecut. Sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Sander Ye, Grace Nalan, Fanny Zhou, Yinia, Kak Maura, Selina, Rosachi, Maya. Dia ingin hidup. Dia ingin hidup. Dia ingin melihat anak dia yang belum lahir. Ada banyak sekali alasan untuk ingin hidup. Tetapi, Sander Ye tiba-tiba berbisik, ayah, bibi, kakek, kematianku tidak ada hubungannya dengan peradaban Tianxing atau gadis ini. Jangan sakiti dia. Itu karena aku tidak memenuhi harapan. Setelah mengatakan itu, tangannya yang terkepal perlahan mengendur. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki pemikiran apapun di benaknya. Seolah sedang memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba membuka matanya lagi dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berkata, biarkan pemilik pena Tao mati denganku. Pemilik pena Tao bersambung.